Halo semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ilham Harahap Official. Oke, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang masih saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bertatap mempelajari Al-Quran ataupun bertatap secara virtual dengan teman-teman yang ada di YouTube ataupun di TikTok ataupun yang ada di Star Market. Yang kedua, selawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kejahiliaan, dari alam kebodohan hingga ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Tentunya bukannya terangnya lampu di malam hari ataupun terangnya matahari di siang hari, tetapi terangnya iman, terangnya Islam yang dibawa Rasulullah hingga saat ini. Semoga kita semua sebagai umat Islam yakin dan memperjuangkan, dan ketika akhir hidup kita mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di Star Market, dan yang ada pun di TikTok yang telah mendukung konten-konten saya. Semoga hanya Tuhanlah yang bisa membalas kebaikan daripada teman-teman ya, yang ada di YouTube, yang ada di Star Market tentunya, yang ada di TikTok juga. Ini mohon maafnya agak lama saya live streamingnya karena posisi hujan, jadi baru saya mulai live streamingnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di secara langsung saya yang ada di Star Market dan yang ada di YouTube tentunya. Oke, tadi malam kita sudah mempelajari tentang pengenalan baris ya. Ada berapa sih baris dalam Al-Quran gitu kan? Ada seperti apa sih baris itu, bagaimana sih cara pengucapannya. Nah, itu tadi malam kita sudah membahas tentang pengenalan baris. Sekarang kita akan mengaplikasikan baris tersebut kepada huruf hijaiyah. Nah, itu tugas kita pada malam hari ini. Oke, saya ulangi lagi dulu pelajaran kita yang tadi malam, yaitu tentang baris ataupun vokal ya. Tapi sebentar dulu ya, saya ke belakang sebentar. Oke, jadi masih lanjut. Jadi pengenalan baris tadi malam ini saya buat secara simpel, secara rinci, bahwa baris di dalam Al-Quran kan ada 4 ya. Saya ulang lagi secara rinci agar lebih cepat lagi prosesnya. Yaitu ada namanya baris patah, bisa dibaca O dan bisa dibaca A. Yang kedua adalah baris kasroh. Itu posisinya di bawah. Ingat, posisi kasroh itu letaknya ada di bawah. Nah, yang ketiga adalah baris dhamma. Dhamma adalah vokalnya U. Nah, ketika baris dhamma ini masuk kepada salah satu huruf hijaiyah, maka dibaca vokalnya U. Dan yang terakhir adalah sukun. Nah, ingat ya teman-teman, khusus yang sukun ini bentuknya ada 2. Ada yang bentuknya bulat dan ada yang bentuknya seperti U yang miring ke samping. Itu namanya sukun ataupun baris mati. Oke, ini secara rinci ya kita buat yang tadi malam ya, biar teman-teman mengingat lagi pelajaran kita yang tadi malam apa-apa aja. Jadi secara rinci saya sebutkan lagi bahwa baris ataupun vokal. Kan kita sudah mengetahui bahwa vokal di dalam bahasa Indonesia kan ada A, ada I, ada U, dan ada E. Nah, kalau di bahasa Arab vokal itu cuma ada A, ada O, ada I, dan ada U. Tidak ada dalam bahasa Arab. Itulah perbedaan vokal di dalam bahasa Arab dengan vokal dalam bahasa Indonesia. Oke, kita akan lanjut dulu pengaplikasian tentang baris ini. Kita aplikasikan kepada huruf dulu. Yang agak susah sih sebenarnya baris patah ini. Kenapa saya bilang agak rumit? Karena baris patah ini ada pembagiannya lagi, nggak seperti baris dhamma, nggak seperti pembagian baris kasroh gitu. Kalau baris patah itu dibagi menjadi 2, ada yang namanya vokal A, ada yang namanya vokal O. Tadi Petri ya. Oke, kita aplikasikan dulu ya.
huruf alif. Alif itu kan lurus. Ya, alif itu lurus. Ketika dipakai baris patah, maka vokalnya menjadi A. Nah, maka dibaca menjadi A. Nah, kalau tidak mempunyai baris namanya huruf alif. Tidak mempunyai vokal. Dalam arti mungkin bahasanya lebih simpel, belum mempunyai nyawa. Nah, itu. Nah, ketika kita memakai baris patah, maka dibaca A. Ingat, ya. Ketika memakai baris patah, maka dibaca A. Dan begitu juga dengan huruf yang selanjutnya. Ba. Kadang-kadang teman itu bertanya, oh, ba itu kan nggak usah punya baris juga, ya tetap ba. Ya, memang sudah seperti itu. Tidak mempunyai baris juga namanya ba. Ya, cuma kalau tidak mempunyai baris, ini masih dikatakan kategori belum ada nyawa ataupun belum hidup. Jadi tetap harus wajib dikasih baris. Walaupun sebenarnya bacaannya sama ketika mempunyai baris dan ketika tidak mempunyai baris. Itu catatan. Oke. Ba, tak sama ya. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu huruf ta. Nah, tak juga sama kan, nggak usah punya baris ya tetap ta juga, ya benar. Nggak usah punya baris ya tetap ta juga namanya, tetapi tidak afdol ataupun tidak sempurna ketika tidak diletakkan yang namanya baris patah. Ini yang harus dipahami teman-teman ya. Jadi tetap harus diberi baris patah, baru tetap dibaca ta. Baru dikatakan dia itu adalah huruf yang mempunyai baris ataupun huruf yang sudah hidup. Oke, kita baris ini letaknya di atas ta, ya. Yang selanjutnya adalah huruf sa, ya. Huruf sa juga sama dengan bata sama, nggak usah pakai baris juga kan, tetap sa dibaca. Ya, memang benar seperti penjelasan huruf ba dan ta. Ya, tetap harus diberi baris ketika kita melakukan penulisan ataupun ketika kita membacanya, tetap harus dikasih baris. Oke? Yang selanjutnya adalah huruf jim. Nah, ini dia, jim. Kalau jim ini ketika tidak mempunyai baris dibaca zim, ya. Nah, tetapi ketika mempunyai baris patah khususnya, karena pelajaran kita malam ini adalah tentang baris patah. Ketika diletakkan baris patah pada huruf jim, bukan dibaca lagi jim, tapi dibaca ja. Nah, inilah perbedaan huruf itu ketika telah memakai baris. Itu. Yang selanjutnya adalah huruf H. Nah, H juga sama ya, nggak usah pakai baris kan, ya tetap H juga, ya memang benar ya seperti yang saya katakan tadi. Tidak dikasih baris, ini namanya tidak afdol ataupun tidak bisa dibaca kalau tidak ada baris. Tetap harus kita kasih baris. Nah, yang selanjutnya adalah huruf kho. Nah, sama juga ya. Kho juga ketika tidak memakai baris tetap dibaca kho. Nah, tadi malam saya sampaikan bahwa baris patah ini ada dua vokal. Dalam artian ada dua bunyi. Ketika kita meletakkan baris patah kepada huruf hijaiyah, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Bisa dibaca A, bisa dibaca O. Kenapa bisa seperti ini? Tergantung hurufnya dulu. Huruf apa yang memakai baris patah tersebut. Nah, secara simpel, huruf yang memakai O, ingat ya, huruf yang memakai vokal O ketika memakai baris patah itu ada 6. Salah satunya adalah huruf kho. Bukan kha lagi nanti dibaca, salah. Karena kho tidak menerima yang namanya vokal A. Dia hanya menerima namanya vokal O. Jadi kho adalah salah satu huruf yang memakai vokal O ketika memakai baris patah. Ingat ya, jadi kho merupakan salah satu huruf yang memakai vokal O ketika memakai baris patah. Bukan kha lagi dibaca, tidak akan salah. Ya, jadi
dibaca kho ketika memakai baris patah. Oke. Nah, yang selanjutnya ini masih agak amburadul dulu ya tulisannya, karena ini kan masih kita tes percobaan. Mungkin nanti malam lagi kita akan merapikan lagi tulisannya. Ini cuma pengenalan dulu, pengaplikasian. Bagaimana sih perubahan-perubahan huruf itu ketika telah memakai baris. Ini yang harus dipahami. Ya. Yang selanjutnya adalah habis ha, ho adalah huruf dal. Ya, huruf dal. Nah, huruf dal ketika tidak mempunyai baris dibaca dal. Oke. Nah, ketika setelah memakai baris patah bukan dal lagi dibaca tetapi dal. Nah, disinilah ketika dikasih baris akan banyak sekali perubahan-perubahan, pengucapan huruf akan berubah semua. Ya, jadi teman-teman harus memahami di situ. Ketika memakai baris ini harus dibaca apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, dal ketika tidak mempunyai baris. Ingat ya, ketika tidak mempunyai baris dibaca dal. Nah, tapi ketika setelah memakai baris maka dibaca dal. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah zal. Nah, zal ini kalau tidak mempunyai baris dibaca zal, zal ya. Tulisannya D E Z ya. Z-nya zombie ya, Z-nya zombie, zal. Nah, tapi ketika telah memakai baris patah, ingat dibaca za. Berbeda, ini juga beda. Ini ja, beda ya. Ini za, ini zal, za, beda. Nanti kedepannya kalau kita sudah naik ke level tinggi, nanti akan ada pembelajaran tentang tahsin. Apa sih tahsin itu? Tahsin itu ialah tentang bagaimana sih cara pengucapan huruf itu. Apalagi kan hurufnya ada yang hampir-hampir sama, yang mungkin 11-12. Contoh kita buat ada sa, ada sya, ada so, ada o, ada perbedaan-perbedaan. Nanti itu akan dibahas di dalam ilmu tahsin. Bagaimana sih cara pengucapan huruf itu? Apakah sama? Karena kan kebanyakan ada yang lumayan banyak sih yang sama, seperti jim juga agak sama dengan zal, seperti huruf apalagi ya, huruf kaf, huruf kof, ada kesamaan-kesamaan. Tetapi ketika teman-teman nanti belajar di ilmu tahsin khususnya akan terjadi perbedaan, tidak ada yang sama. Mungkin kalau kita dengar orang ngaji, ya hampir sama sih ya. Iya hampir sama, tapi ketika kita mempelajari yang namanya ilmu tahsin akan banyak perubahan-perubahan yang mungkin menurut teman-teman itu sama juga, nggak ada perbedaan. Tetapi ketika mempelajari ilmu tahsin akan terjadi banyak sekali perubahan-perubahan ketika mempelajari ilmu tahsin. Kapan sih saya belajar ilmu tahsin? Ya nanti, tunggu dulu, kita pahami dulu, kita bisa dulu ngaji. Kalau sudah bisa ngaji nanti baru kita belajar ilmu tahsin. Paham? Nah, yang selanjutnya habis huruf kho, dal, zal, dan huruf ro. Nah, berarti ro ini huruf yang kedua dong. Tadi kho. Ketika baris patah masuk kepada huruf ro, bukan dibaca lagi a. Walaupun sebenarnya baris patah ini vokalnya a. Kenapa? Karena huruf ro merupakan salah satu huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima yang namanya vokal A. Maka karena dia tidak bisa menerima yang namanya vokal A, maka digantilah vokal O. Dan ro merupakan salah satu huruf yang memakai vokal O ketika memakai baris patah. Nanti dari sinilah kita dapat, oh ada berapa sih huruf hijaiyah? Dari ilmu ini aja nanti kita sudah dapat mengetahuinya. Oh sebenarnya huruf hijaiyah itu ada sekian. Nanti kita akan jelaskan ya. Sebenarnya huruf hijaiyah itu ada berapa sih? Ada yang mengatakan 28, ya enggak sih? Ada yang mengatakan 29, banyak. Ada yang mengatakan 30, ya faktanya 30 kita lihat. Tetapi dari ilmu baris patah ini aja kita sudah bisa mengetahui ada berapa sih huruf hijaiyah itu. Nah,
inilah kadang-kadang yang sering saya sampaikan. Banyak orang yang bisa ngaji, tapi ketika ditanyakan hal-hal seperti yang cuma baris patah aja, itu dia nggak tahu penyebabnya kenapa. Nah, jangan masalah-masalah seperti ini dianggap sepele, jangan. Karena seperti yang saya ceritakan, kan pernah ada dulu murid saya ya, ketika keponakannya bertanya, saya nggak tahu sih pastinya pertanyaan itu apa, cuma sebenarnya jawabannya ada. Nah, karena pamannya ini tidak tahu jawabannya apa, dia bilang apa ya, mungkin dari Arab Saudinya seperti itu, padahal jawabannya ada. Nah, inilah yang harus kita pahami. Dari baris patah ini kita sudah mengetahui ada berapa sih huruf hijaiyah. Yuk nanti next kita lanjut. Yang selanjutnya adalah hadis huruf dal, ro, z. Nah, z ini hampir sama bentuknya, penulisannya dengan huruf ro. Cuma perbedaan huruf ro sama z adalah ro tidak mempunyai titik dan z mempunyai titik. Nah, z ketika tidak mempunyai baris, entah dia baris patah kah, entah dia baris domah, tapi jangan baris sukun. Ya kalau sudah baris sukun ya sudah pasti dong, nggak bisa dibaca, namanya juga baris mati. Ya ketika manusia aja kalau sudah dicabut nyawanya sudah mati, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak. Ya sama dengan huruf hijaiyah. Makanya saya bilang, kenapa sih baris sukun itu diletakkan paling bawah? Nah, karena kalau kita berkaca kepada kehidupan, setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, yang bernyawa tentunya, pasti akan merasakan kematian. Gitu. Makanya ditaruhlah baris sukun itu di bawah paling belakang, karena semua yang ada di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Itu yang harus dipahami. Oke, yang selanjutnya adalah setelah huruf Z. Nah, Z ini ketika tidak mempunyai baris, saya ulangi lagi, tadi belum saya jelaskan ya. Z itu belum mempunyai baris, tapi ketika setelah, berarti setelah itu sudah ya. Ketika setelah, berarti ketika memakai baris patah, maka dibaca za. Ya, za. Contoh, idza zulzilatil. Ya, dia ini kalau kita ibaratkan pisau tajam. Idza zul agak tajam kalau kita ibaratkan ini adalah pisau. Oke? Nah, inilah perbedaannya. Ini dibaca Z ketika tidak mempunyai baris. Tetapi ketika ataupun setelah memakai baris, maka dibaca za. Itu perbedaannya, teman-teman ya. Setelah itu habis huruf dal, ro, z, sin. Nah, huruf sin. Sin itu dibaca ketika tidak mempunyai baris. Ya. Ketika tidak mempunyai baris dibaca sin. Nah, tapi setelah memakai baris patah, baris patah yang ini ya, yang di atas. Setelah memakai baris patah, bukan sin lagi dibaca, tetapi sa. Tipis ya, sa. Sa, ini kan, nah disinilah nanti kita mempelajari ilmu tasnim ke depannya. Ini kan sa, hampir sama. Perbedaannya di mana sih? Kok sama aja sih? Kedengarannya sama aja. Tetapi ketika kita sudah mempelajari yang namanya ilmu tasnim, pasti tahu perbedaannya apa. Tunggu nanti. Next. Oke. Yang selanjutnya adalah setelah huruf sin adalah huruf sya. Huruf sya itu bentuknya sama dengan huruf sin, cuma perbedaannya adalah huruf sin tidak mempunyai titik, sedangkan huruf sya punya titik 3 di atas. Tiga di atas. Itu dibaca sya kalau sudah mempunyai baris patah. Oke, dibaca sya. Nah, ini kayaknya nggak muat lagi.
kita hapus lagi, nggak apa-apa. Mungkin nanti malam kita akan rapikan lagi karena ini cuma hanya sekedar pengaplikasian aja dulu. Nanti malam lebih jelas lagi, baris patah nanti lebih detail lagi, lebih lengkap, lebih rapi lagi kita tulis ya. Nah, setelah huruf sya adalah huruf so ya. Soalnya tulisanmu gak bagus-bagus amat sih. Cuma ya, walaupun ilmu kita sedikit, ketika kita ajarkan kepada orang lain, ikhlas kita mengajarkan kepada orang lain, itu lebih bermanfaat daripada ilmu banyak tapi tak diajarkan. Walaupun ilmu sedikit, jangan teman-teman merasa, oh ilmuku siapa sih? Apa sih yang saya bisa? Tetapi ketika kita ridho, ketika kita mengajarkan ilmu yang kita punya, plus bermanfaat untuk orang lain, lalu diamalkan lagi, itu lebih perfect, lebih sempurna lagi. Oke? Habis huruf sin, shim, so. Sama. Huruf so juga sama sih ya. Ketika nggak mempunyai baris, sama juga, tetap so juga. Ketika mempunyai baris, ya tetap so juga. Tetapi seperti yang saya bilang, ini tidak akan bisa dibaca kalau digabungkan dengan huruf-huruf yang lain. Contoh huruf so bergabung tidak akan bisa dibaca. Ya, tidak akan bisa dibaca ketika digabungkan dengan huruf lain. Tidak akan bisa. Ya, terkecuali memang huruf tersebut semuanya tidak mempunyai baris. Contoh di surah Maryam ya, surah Maryam di ayat yang pertama. Kaf, ha, ain, shod. Kaf, ha, ain, shod itu dibaca versi tidak mempunyai baris. Masih dalam kehidupan mati, tidak ada barisnya. Ya, oke. Shod dan shod ya, ingatlah, lupa saya. Jadi shod juga merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima yang namanya vokal A, ya, tidak bisa menerima vokal A. Maka digantilah yang namanya vokal O. Tadi udah ada berapa? Ada huruf kho, ada huruf ro, udah 2 ya. Yang ketiga adalah ada huruf so. Nah, ini yang harus kita pahami. Walaupun ya saya katakan, oh baris patah itu kan arti kalau diartikan kan namanya vokalnya kan A. Ingat, catat baik-baik. Tidak selamanya baris patah dibaca A. Itu dia. Nah, yang seterusnya adalah dan so merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima vokal A ketika memakai baris patah. Jadi bukan sa lagi, nanti nggak bisa lagi dibaca nanti, maka nanti akan mirip dengan sayang mana akan mirip kalau masih dibaca A. Makanya so merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima vokal A. Oke? Habis huruf so adalah huruf bo. Nah, bo. Ketika ini masih belum mempunyai baris ya, kita huruf bo. Satu-satu kita buat ya, biar lebih jelas. Saya ulangi lagi. Ini namanya huruf bo ya. Kalau tidak mempunyai baris dibaca bo. Ketika tidak mempunyai baris ya. Ketika tidak mempunyai baris dibaca bo. Tapi ketika sudah memakai baris patah dibaca bo. Berat ya. Bo. Nah, dan do merupakan salah satu huruf yang memakai vokal O ketika memakai baris patah yang di atas. Itu yang harus tahu. Bukan saya orang gila ya kalau saya tadi salah action. Ya. Oke? Jadi do merupakan salah satu huruf hijaiyah yang memakai vokal O ketika memakai baris patah. Itu yang harus dipahami teman-teman. Oke, walaupun yang saya bilang itu, oh kan baris patah kan artinya kan A, dibacakan A ketika menemui memasuki huruf hijaiyah. Iya ya, benar. Saya akui jempol 100%.
Tetapi yang Anda harus ingat, tidak selamanya baris patah dibaca O. Ada saatnya, ada perubahannya ketika memasuki huruf-huruf tertentu. Salah satunya adalah huruf Do. Oke. Next, selanjutnya So, Do, To. Selanjutnya adalah huruf To. Nah, To juga merupakan salah satu huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima baris patah, tidak bisa menerima vokal A ketika memakai baris patah. Kalau kita masih tetap baca A nanti akan merepot, nggak akan nyambung, nanti bacanya apa? Ayo, kira-kira baca apa? Ya nggak bisa. Nah, maka To merupakan salah satu huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima yang namanya vokal A. Karena dia tidak bisa menerima yang namanya vokal A, maka digantilah yang namanya vokal O. Ingat, jadi sudah ada berapa vokal O? Kita hitung dari awal. Ada huruf Ro, awalnya pertama itu huruf Kho, huruf Ro, huruf So, huruf Do, sama To. 5. Satu lagi kita cari. Habis huruf To, huruf Zo, ya. Tadi huruf Ro, huruf Kho, Ro, So, Do, To. Ini adalah huruf Zo. Zo juga sama, nggak usah pun pakai baris ya, tetap juga samanya Jo. Iya memang benar, tetapi walaupun seperti itu harus tetap wajib dikasih baris. Dibaca Zo. Dan Zo juga merupakan salah satu huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima vokal A ketika memakai baris patah. Maka ketika memakai baris patah, dia dibaca O. Walaupun baris patah ini sebenarnya diartikan adalah vokalnya A. Karena Zo merupakan salah satu huruf yang tidak menerima yang namanya vokal O. Oke. Habis huruf Zo, huruf apa? Huruf Ain. Ya. Huruf Ain. Huruf Ain. Nah, ini dibaca Ain ya. Ketika tidak mempunyai baris dibaca Ain. Dalam artian belum ada nyawa ya, masih slow gitu. Tapi ketika sudah mempunyai baris, nah baca Ain, namanya dibaca menjadi A. Beda ya. Jangan, tapi kebanyakan orang ya kalau ngaji ya, baca alif yang memakai baris patah dengan Ain yang memakai baris patah itu rata-rata sama loh. Nggak tahu kenapa. Padahal kalau kita mempelajari ilmu tahsin, wow, perbedaannya 100% beda. Karena untuk mengetahui perbedaan huruf itu akan dipelajari di ilmu tahsin. Perbedaan huruf Ain seperti dan alif nanti ketika memakai baris patah itu seperti apa. Contoh kita buat iya karena abudu, beda ya. Jadi jangan disamakan. Karena kenapa saya katakan begini? Karena ilmu tahsin itu perlu sekali untuk diketahui. Karena bahasa Arab ini sensitif, saya katakan. Kenapa saya katakan sensitif? Karena salah pengucapan nada itu akan berubah arti. Itu yang harus dipahami. Makanya saya bilang banyak orang yang mungkin menurut dia itu saya ini bisa ngaji apa sih, pelajar paling nggak cuma ilmu tajwid, hukum nun mati, tanwin ataupun segalanya. Salah besar. Masih ada lagi ilmu tahsin. Belum lagi nanti kita belajar imam lagi, kita ngaji ini sebenarnya ngikut imam siapa dulu. Kenapa? Karena ketika kita mengaji, misalnya ketika kita membaca Al-Quran, saya katakan tanpa kita tahu siapa imamnya, itu akan dipertanyakan. Siapa yang mempertanggungjawabkan bacaanmu ketika salah? Itu akan dipertanyakan. Makanya perlu kita mempelajari Al-Quran itu lebih dalam. Bukan sekedar cuma baca doang. Nah, itu yang harus kita pahami. Nanti masih banyak loh ilmu-ilmunya ke depannya. Oke? Habis huruf Ain, ini dibaca Ain ketika tidak mempunyai baris. Ingat teman-teman, ketika tidak mempunyai baris dibaca Ain.
Tapi ketika setelah memakai baris patah, malah ini khususnya baris patah dulu ya. Ketika sudah memakai baris patah, baru dibaca A. Oke, paham sampai di situ? A dibaca ya. Dan yang selanjutnya adalah huruf Gho. Ini nggak usah kita hapus karena bentuknya sama juga, Ain sama Gho. Penyusun hurufnya sama, cuma ada perbedaan sedikit yaitu titik. Kita tulis di atas ya. Kita agak lintur dulu kita buat ya. Gho itu titiknya ada di atas. Nah, dan Gho juga merupakan salah satu huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima vokal A ketika memakai baris patah. Maka dibaca O. Gho itu tulisannya G, H, dan O. Ini harus kita pahami. Ghairil bukan goiril, beda. Nanti artinya berbeda. Kadang-kadang kita mikir yang kita maksud kita berdoa kepada Tuhan, tapi ketika kita salah pengucapan intonasi, salah pengucapan makros, itu akan berbeda arti. Yang mungkin artinya dulu itu memuji ataupun meminta, malah menghina Tuhan. Banyak kejadian seperti itu. Nah, inilah yang pentingnya mempelajari Al-Quran itu secara detail, secara jelas. Oke? Gho tidak mempunyai baris pun tetap Gho, mempunyai baris juga tetap Gho. Nah, seperti yang saya katakan, tetap wajib dikasih baris. Paham? Habis huruf Gho, huruf hafal lagi, Ain, Ogen, Fa. Ya. Fa. Kebanyakan orang kalau baca Al-Quran itu Pak biasa gitu, Pak pepaya gitu. Padahal pengucapannya bukan begitu. Contoh, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan fil, bukan pil, tapi bi ashabil fil. Oke? Nanti bukan gajah lagi nanti artinya kalau kita baca pil, ya mungkin nanti artinya kucing kah? Atau mungkin nanti artinya kan beruang kah? Karena sudah salah pengucapan intonasi, sudah salah pengucapan tahsinnya. Jadi sangat penting. Ya, penting sekali kita mempelajari yang namanya tahsin. Jangan cuma sekedar bisa baca doang. Belum lagi nanti pengertiannya. Oh, pengertian ayat ini seperti apa sih? Apa sih hubungannya dengan kehidupan? Kita bahas Bismillah aja tuh nggak setiap setahun itu bahas itu. Kalau dibahas, saking besarnya, saking luasnya ilmu tersebut. Alif lam aja nggak bisa dibahas. Alif lam mim itu nggak bisa dibahas. Berapa huruf? Alif lam mim, tiga huruf. Nggak ada yang bisa bahas itu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa tahu. Belum lagi kita baca Bismillah udah berapa huruf itu? Oh, seminggu nggak selesai. Itu. Jadi habis huruf fa itu titiknya satu ya di atas. Ya. Cara pengucapannya adalah fa. Nanti akan kita pelajari di tahsin nanti, tapi secara simpel aja saya buat. Ketika kita melafalkan huruf fa, itu akan keluar nafas ataupun angin dari kedua ujung bibir ya. Fa. Bi ashabil fil, bukan pil. Itu yang harus dipahami. Bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa, bukan alam taro kaifa. Pak, kebanyakan kayak gitu. Aku aja, memang betul. Kebanyakan gitu, alam taro kaifa fa'ala. Gitu. Padahal seharusnya bukan begitu. Seharusnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang sering lagi kejadian membedakan ha yang kecil sama ha yang besar sama rata-rata. Ini yang harus kita pahami. Bukan sekedar bisa baca doang. Paham. Yang selanjutnya adalah setelah huruf fa adalah huruf qaf. Ya. Qaf. Ini perbedaannya ketika tidak mempunyai baris dibaca qaf. Ya, qaf. Tetapi ketika sudah memakai baris patah, khususnya baris patah, ingat, walaupun baris patah saya katakan vokalnya A, tapi ketika huruf Q
maka bukan ka lagi dibaca tapi menjadi ko. Kenapa? Karena ko merupakan salah satu huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima vokal a. Karena dia tidak bisa menerima yang namanya vokal a, maka digantilah yang namanya vokal o. Dibaca o. Contoh, al-qari'atu mal-qari'atu, al-qa. Ya, kebanyakan ya maklumi lah ya orang-orang sekarang kan gitu. Baca biasa aja kok gitu. Contoh kita buat al-qari'ah, biasanya gitu orang, al-qari'atu mal-qa. Seharusnya bukan al-qa, al-qa, al-qari, al-qa. Berbeda. Dibaca qaf ketika tidak mempunyai baris. Ini kalau kita tanya teman-teman yang mungkin sebagian udah yang menurutnya bisa ngaji, ketika ditanya perbedaannya masih banyak loh yang nggak tahu. Saya sudah menemui, banyak saya temui. Dia sudah bisa, sudah katanya sudah tamat, ada yang bahkan sudah hafiz loh. Sudah hafiz, tapi saya tanyakan hal-hal ini yang kayak gini, yang sepele, dia nggak tahu. Ayo, kira-kira mau nggak seperti itu? Ya kan? Jadi kita harus tahu perbedaannya ketika mempunyai baris, ketika tidak mempunyai baris, perbedaannya seperti apa. Itu yang harus kita pahami. Oke teman-teman. Yang selanjutnya setelah habis huruf fa, qaf, dan seterusnya adalah huruf kas. Ya. Huruf kaf. Kaf. Kaf itu kayaknya ada 2 huruf. Ada hamzahnya gitu. Enggak. Tetap hitungannya 1 bukan 2, 1. Walaupun ini ada hamzah, jangan kau katakan, oh itu kayaknya gabungan huruf lang sama hamzah. Enggak, memang bentuk huruf kas itu seperti itu. Ketika tidak mempunyai baris, ketika tidak mempunyai baris dibaca kas. Tapi setelah memakai baris, bukan kas lagi dibaca, tetapi ka. Ilaik, ilaika, beda. Dibaca ka ketika setelah mempunyai baris. Jangan terlalu tegang deh, santai aja kita. Aku haus, tapi aku minum dulu ya sebentar. Biasanya saya minum aqua biasanya, tapi saya minum dulu. Setelah habis huruf kaf, huruf apa lagi? Qaf, kaf, mim. Ya. Mim. Ingat teman-teman, mim itu bentuknya ada 2. Gimana ya cara nulisnya? Ini agak miring ke bawah ya. Sama begini. Nah, ini sebenarnya sama. Begitu, ya. Tapi ketika mempelajari ilmu tajwid nanti akan ada menemukan huruf mim itu ada 2 bentuk. Dan tujuannya berbeda, enggak sama. Beda nanti tujuannya. Banyak kan ilmunya masih awal, belum lagi nanti bahas yang lebih tinggi lagi. Lebih banyak lagi. Ya enggak? Jadi ini dibaca mim ketika tidak mempunyai baris. Paham? Ketika tidak mempunyai baris dibaca mim. Tapi setelah memakai baris patah, ingat kita fokus malam ini baris patah. Setelah memakai baris patah maka dibaca ma, bukan mim. Ya, makanya kenapa sih alif lam mim itu dibaca alif lam mim bukan alif lam ma? Ayo, saya tanya kenapa? Kenapa dibaca alif lam mim? Kenapa nggak dibaca alif lam ma? Kenapa? Karena alif lam mim khususnya mim adalah tidak mempunyai baris. Ya, pernah saya tanya juga orang masalah ini, dia nggak tahu jawabannya, lucu kan? Katanya sudah hafiz, katanya dia sudah tamat 30 juz, sudah mempelajari ilmu ini, tapi katanya kan
hal-hal yang seperti ini nggak tahu, bukan dalam artian kita ingin membanggakan ilmu kita yang ada, tetapi kita ingin membagi. Mana tahu orang itu tidak tahu, kita akan memberitahu biar dia tahu, dan jangan sok tahu gitu. Nah, habis huruf mim, mim itu dibaca ketika tidak mempunyai baris, tapi setelah mempunyai baris dibaca ma. Oke? Yang selanjutnya setelah huruf mim adalah huruf nun. Nun dibaca ketika tidak mempunyai baris, tetapi ketika sudah mempunyai baris dibaca na, bukan nun. Contoh, nun kan ada surah apa itu ya nun itu ya? Ayo yang tahu surah nun, ayo siapa, surah apa? Itu dibaca na lagi ya. Setelah memakai baris akan dibaca na. Tapi sebelum ataupun ketika tidak mempunyai baris dibaca nun. Itu perbedaannya. Ya, jadi dibaca na, ya. Habis huruf nun, mim, nun, waw. Ingat, waw dibaca ketika tidak mempunyai baris. Tapi setelah memakai baris dibaca waw. Beda nggak? Beda. Nanti akan ada menemukan, kalau wawun agak banyak sih, ada menemukan nanti di Al-Quran itu waw yang tidak mempunyai titik, waw yang tidak mempunyai baris, ini bacaannya seperti apa. Ada waw tidak mempunyai baris sama sekali, nggak ada barisnya, nggak ada harakatnya. Ada nanti ditemukan. Itu seperti apa kira-kira? Banyak kan ilmunya? Ya dong. Namanya juga ilmu Al-Quran. Ya nggak banyak. Luar biasa, amazing. Oke, setelah huruf mim, nun, waw adalah huruf ha. Ha. Kebanyakan orang ketika melafazkan huruf ha sama huruf ha itu kebanyakan sama. Contoh kita buat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bukan yang memakai huruf fathah, apa ya, alhamdulillah kita buat alhamdulillah, kebanyakan sama, alhamdulillah sama, mau ha besar kah, mau ha kecil kah, sama, padahal itu beda loh. Gimana kalau sudah artinya nanti? Ayo, beda pengucapan, beda arti. Gimana? Kebanyakan sama. Alhamdulillahi besar. Ketika mengucapkan huruf ha, dada bergetar. Jangan kemana-mana pikirannya. Dada yang bergetar, bukan yang lain. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu ada perbedaan. Next. Habis huruf H adalah mim, nun, waw, ha, lam, alif. Nah, kita lihat. Lam, alif. Nah, ini pernah juga saya tanya nih orang-orang, kenapa dibaca lam alif? Dia nggak tahu jawabannya, padahal simple sebenarnya. Kenapa dibaca lam alif? Ya karena hurufnya ada dua. Huruf apa aja? Lam dan alif yang digabungkan. Dibaca lam alif ketika tidak mempunyai baris. Tetapi setelah mempunyai baris dibaca la, bukan lam alif. Contoh, la ilaha, bukan lam alif ilaha. Enggak, salah. Nanti orang malah ketawa, kenapa kau baca alif lam alif ilaha, salah. Dibaca lam alif ketika tidak mempunyai baris. Tetapi setelah mempunyai baris dibaca la. Oh, ada yang kelewat, teman-teman nggak ingatin huruf lam. Kaf, min, ain again, faf, kof,
kaf, lam. Lam belum udah lewat ya teman-teman, nggak ngingatin. Aduh, kita kembali dulu biar ke belakang. Ini adalah huruf lam. Ya. Huruf lam dibaca ketika tidak mempunyai baris. Tapi setelah memakai baris dibaca la, bukan lam. Beda. Dalam artian sebenarnya gini, bahasa ininya. Jadi huruf yang tidak memakai baris itu masih ini belum memakai baju, masih posisi nggak ada pakaian, saya katakan kalau ibaratnya manusia. Jadi baris itu ibaratkan pakaiannya lah kita buat. Bisa kita artikan nyawanya lah, bisa. Jadi lam dibaca ketika tidak mempunyai baris, dan setelah memakai baris, khususnya yang baris patah sesuai dengan materi kita malam hari ini, dibaca menjadi la. Oke? Nah, lanjut ke sini lagi. Lam, mim tadi kan udah lewat nih. Mim, nun, waw, ha udah lewat. Yang selanjutnya adalah lam alif. Kenapa sih dibaca lam alif? Ya karena jawabannya gampang, karena terdiri dari dua huruf, yaitu lam dan alif, maka dibaca lam alif. Tapi ketika mempunyai baris patah dibaca la. Oh sama, ini kan juga dibaca la, ini kan dibaca la. Beda, walaupun sama-sama la, beda. Bedanya di mana? Ini dibaca pendek, ini dibaca panjang. La, la. Kenapa bisa panjang? Mas Ilham, kenapa bisa panjang? Karena ada sebabnya. Sebabnya akan kita pelajari di video-video berikutnya. Oke? Yang selanjutnya adalah huruf hamzah. Hamzah dibaca ketika tidak mempunyai baris, tapi setelah mempunyai baris dibaca a. Apa sih perbedaan alif dengan hamzah? Ketika memakai baris patah ya tetap dibaca a. Apa sih perbedaannya? Nanti jelaskan. Oke? Tapi ketika sudah mempunyai baris patah dibaca a. Sebelum memakai baris patah dibaca hamzah. Understand, teman-teman? Do you speak English? No or yes, ataupun yes or no. Yang selanjutnya adalah huruf ya. Nah, huruf ya tidak mempunyai baris juga ya tetap ya juga dibaca, memakai baris juga tetap ya juga dibaca, khususnya baris patah. Ya, memang benar. Tapi seperti yang saya katakan, tetap wajib kita kasih baris. Ya. Ketika memakai baris patah dibaca ya. Oke. Jadi poin yang kita dapat di malam hari ini adalah huruf yang memakai vokal o ada berapa? Huruf kho, huruf ro, huruf so, huruf do, huruf to, huruf zo, huruf go, huruf kof. Kho, ro, so, do, to, zo, ro sama ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oh 8, lupa saya. Berarti yang 6 itu, yang saya maksud 6 yang tadi itu sebenarnya adalah bukan ini. Yang saya maksud yang 6 itu adalah huruf yang tidak bisa menyambung kepada huruf lain. Itu yang saya maksud, mohon maaf saya lupa ya. Jadi huruf yang memakai vokal o ketika memakai baris patah ada 8. Ingat, huruf apa aja sih? Ho, ro, so, do, to, zo, ain, go, sama o. Itu yang memakai baris patah. Ada 8. Jadi yang memakai A ada berapa? Sisanya selain daripada huruf yang 8 tersebut dibaca A. Ada berapa? Kira-kira ada 20. Jadi timbullah rumus ataupun dapatlah hasilnya. Kita hapus di sini aja ya. Dapatlah hasilnya nanti. Berarti baris patah ya.
baris fathah, vokalnya A, di sini O. A ini 20, O ini 8, sama dengan 28. Timbul rumus, inilah rumusnya. Dari baris patah aja kita pelajari, kita sudah mengetahui ada berapa sih huruf hijaiyah itu. Yang memakai vokal O ada 8, yang memakai vokal A ada 20. Khususnya ya ini baris patah ya, ingat ya baris patah ya. Jadi A ada 20, O ada 8. Jadi 20 versus 8 berapa? Ayo, masih ambil kalkulator, hitungnya. Nggak tahu lah kalau sudah begitu. Jadi 20 sama 2 plus 8 adalah 28. Jadi huruf hijaiyah ada 28. Kalau Anda bertanya, apa dasarmu? Dari mana kamu mengatakan huruf itu ada 28? Jelaskan aja baris patah ini, pasti dia diam. Udah jawaban terbaik gitu. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Nanti malam lagi kita akan tulis lagi lebih lengkap, kita ulangi lagi secara rafi lagi, karena ini masih pengaplikasian baris patah ketika telah memakai baris patah. Oke? Kira-kira sampai di sini masih kurang paham apa gimana? Tapi teman-teman kalau ingin melihat siaran ulangnya nanti, teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya, di YouTube resmi saya, yaitu di Ilham Harahap Official. Mohon dukungan, semangatnya saya, support ke saya. Tentunya jangan lupa didukung lah ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, di subscribe lah, apalah. Yang penting dukung channel saya, yaitu di Ilham Harahap Official. Saya ulangi lagi, nama YouTube channel saya Ilham Harahap Official. Tayangan ini akan ada di YouTube mungkin per besok pagi atau malam ini, kalau saya sempat saya upload di YouTube. Oke? Mungkin demikian dulu perjumpaan kita, khususnya yang ada di YouTube, karena ini ada recorder juga yang saya rekam. Tapi kalau yang disamakan sama TikTok masih lanjut. Mungkin demikian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang paham, yang kurang jelas, saya memohon maaf, karena juga saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptanya, pasti mempunyai kekurangan, pasti ada sifat lupa, ada sifat salah. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, berguna, diamalkan oleh teman-teman semua, agar menjadi amal jariah bagi saya, menjadi penolong bagi saya di yaumil akhir nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang salah, yang lupa, yang kurang jelas, murni datang dari pribadi saya sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan adapun baiknya itu, adapun benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.